pamios. Atembang pamios. Atembang pamios. Pan kinario anglipur batine. Aneng kita Manado Dukati Dukati. Tan ono kaeksi ngeng siheng yang agung. Benar ya? Biar 2 bait aja nanti. Oh 2? Iya. Kirain 1. Oke, coba ya. Sun amedar surasaning hati atembang pamios pan kinarya anglipur batine aneng kita menatutuk karti tanonaka eksi ngengsi heng yang aku. Itu pertama. Yang kedua ada lagi. Nanti artinya apa biar Pak De yang jelasin ya. Kamu gamdeng. Dua, dan mapan kata kang kareseng kalih ing tingkah katuton pamangkono ing tias panges dine kaya paran solah ingsun iki yen tan ana ugi apura yang aku. Luar biasa. Anak muda, jangan remehkan yang namanya sinden. Elisa ini generasi milenial. Nek aku dia anak gede tak pek mantu tenan iki. Ya. Jangan remehkan dia. Dia ini mahasiswa S3. Ya. Jadi Aduh maaf ya. Noise banget sama gue. Jadi jangan kalian kalah sama Elisa. Senang sejarah, senang budaya, senang adat, senang tradisi. Ya, lihat. Senang nembang. Senang nembang dengan berpakaian seperti ini. Luar biasa. Tak pek mantu tenan udah dia anak gede. Haru ya ini ya. Tak pek dulu bojoku nesu. Aduh, balik lagi ke sini ya Pak De. Tak terjemahkan ya. Jadi opo ini? sobat budaya, Babat Diponegoro itu ditulis oleh Pangeran Diponegoro ketika berada di pembuangan di Manado. Di Manado. Jadi setelah itu perang, peristiwanya habis ditangkap ya? ya habis ditangkap, perang 5 tahun, kemudian dibawa ke Batavia, di sana 26 hari, kemudian dibawa ke Manado. Janjinya adalah mau diberangkatkan naik haji. Oh, iming-imingnya diberangkatkan naik haji tapi zong ya? Tapi zong. Nah di sana kemudian beliau menuliskan Babat Diponegoro ini. Nah tadi sudah ditembangkan. Jadi kalau ada yang pernah usul di channel YouTube Roni Sodewo untuk ditembangkan, mau berapa lama saya baca segini banyaknya kan gitu. 2 bait saja tadi sudah lama gitu. Sun amedar surasaning ati, saya menguraikan isi hati. Atembang pamios, melalui sebuah tembang.
Pankinario Anglipur Batine sebagai sarana untuk menghibur hati. Aneng kita Manado Duk Kardi di kota Manado. Tanono kaeksi ngingsing yang agung, dan semua ini terjadi karena berkat atas kasih Gusti Allah, kan gitu. Mapan kathah kang karas enggalih. Jadi sudah banyak sekali kotoran dan luka di dalam hati ing tingkah kadudon, karena perilaku yang sudah terjadi kadudon. Pan mengkono ing tias pangestinye, dan itulah kesadaran yang di dalam hatiku. Kaya paran solah ingsun iki, bagaimanalah diriku ini yen tan ono ugi apuro yang agung. Seandainya semua yang sudah saya lakukan di masa lalu itu tidak mendapatkan ampunan dari Gusti Allah. Oh, keren banget, rinding, rinding guys. Ini keren banget, soalnya aku menembangkan ini pun merasakan bagaimana beliau itu apa ya istilahnya, dalam kesedihan yang luar biasa harus mencoba menghibur diri, harus mau bertahan, harus senang kayak gitu. Berarti perjuangannya luar biasa. Berapa lama itu di Manado ya? Di Manado 2 tahun, hampir 3 tahun. Terus setelah itu dipindahkan ke Makassar. Di Makassar dengan kayaknya sampai sampai wafat dari 1833 sampai 1855, kurang lebih 25 tahun. Wah, gila. Jadi sebenarnya ya ini langsung aku jadi pertanyaan-pertanyaan jadi makin muncul aja. Dia kan seorang pangeran ya, dia seorang pangeran, terus ya anak ratu ya, yang jelas anaknya raja kayak gitu dari Yogyakarta kayak gitu. Yang ya secara logika biasalah pangeran jadi pahlawan ya harus, karena harus membela rakyat kayak gitu. So apa sih yang menarik dari Diponegoro? Aku cari nih semalaman, apa coba yang menarik dari Diponegoro? Ya udah jelas yang namanya pangeran harus jadi seorang pahlawan kayak gitu, harus membela rakyat. Nah ternyata aku ngelihat di sini nggak klop juga ya antara si pangeran ini dengan kerajaan pada waktu itu kayak gitu. Iya. Jadi tidak semua pangeran itu mempunyai visi dan misi yang sama. Jadi perbedaan prinsip, perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan di dalam istana di Keraton Mataram, walau sejak masih utuh, belum terbelah menjadi 2, itu memang sudah selalu terjadi. Itu sehingga ketika Pangeran Diponegoro remaja, dia banyak melakukan topo lelono. Pakai topo juga ya? Ya, jadi dia menyadari sebagai manusia banyak sekali kekurangannya, dan dia harus mempersiapkan bekal ketika nanti harus berpulang. Maka dia kemudian banyak melakukan perjalanan spiritual. Dari satu gua ke gua lain, dari satu hutan ke hutan lain, dari satu masjid ke masjid lain, dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren lain. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan dirinya sebagai manusia. Nah, itulah yang membedakan beliau dari pangeran-pangeran yang lain, walaupun banyak juga pangeran-pangeran yang pada akhirnya mengikuti Pangeran Diponegoro nyusul ke Selarong. Nah, gara-gara banyak pangeran yang kemudian nyusul ke Selarong itulah kemudian Pangeran Diponegoro baik oleh Belanda maupun oleh Kesultanan dicap sebagai pemberontak. Kan itu. Oke, tadi kita sampai di ini ya. Akhirnya banyak pangeran yang juga nyusul jejaknya Diponegoro dan dia dianggap sebagai pemberontak. Apakah sesepele itu dia dianggap sebagai pemberontak? Terus basically Pangeran Diponegoro itu didikannya didikan keraton atau bukan sih, atau dia dididik di masyarakat kayak gitu? Kan ada kan pangeran yang diasingkan kayak gitu. Jadi memang persis seperti dalam sebuah cerita ya. Jadi orang yang diasingkan dalam dongeng-dongeng itu biasanya malah jadi tokoh kan gitu. Nah kebetulan memang Pangeran Diponegoro itu sejak usia 7 tahun itu sudah keluar dari istana. Dia dibawa oleh nenek buyutnya, yaitu permaisurinya Sri Sultan Hamengkubuwono I, untuk tinggal di Tegalrejo. Jadi dari keraton kurang lebih jaraknya 2-3 kilometer. Ya, di sanalah Ibu Ratu Ageng membuat gubuk dan kemudian membuat sebuah perkampungan.
Sampai akhirnya perkampungan itu menjadi besar dan rejo, maka dikasih nama Tegal Rejo. Oh, Tegal Gitu. Rejo. Rejo itu besar. Maka di peta 1825 itu nama Tegal Rejo itu tulisannya masih kecil sekali, belum besar. Artinya memang dia masih perkampungan kecil. Tapi ini akhirnya memang pasukannya awalnya dari sini kan ya? Pasukannya di Nah, Ponorogo itu. justru karena Pangeran Diponegoro itu sering melakukan perjalanan Topololono, itu akhirnya kenal banyak orang. Nah, apalagi Ibu Ratu Ageng, nenek buyutnya itu adalah seorang permaisuri yang pergaulannya itu sangat luas. Koneksinya sangat luas sehingga ketika Ibu Ratu Ageng tinggal di Tegalrejo itu banyak ulama berdatangan, ya kan. Kemudian tanahnya juga sangat luas sekali sehingga banyak orang yang ikut menggarap tanahnya. Ya, gitu. Nah, kemudian memang keluarga Keraton Yogyakarta itu adalah keluarga besar, maka ketika Ibu Ratu Ageng tinggal di Tegalrejo, banyak sekali tamu berkunjung ke sana dan akhirnya betul-betul menjadi sebuah kota kecil. Gitu. Dan si maksudnya ratu nenek buyut ini, nenek buyutnya ya bener ya? Itu kayaknya udah meramalkan kalau ini si cucunya ini bakalan jadi orang besar ya kayaknya kalau nggak salah. Waktu Pangeran Diponegoro dilahirkan bulan puasa, hari Jumat menjelang subuh, beliau lahir, kemudian usia 5 hari oleh ibunya dan nenek buyutnya ini dibawa ke kakek buyutnya Sri Sultan Hamengkubuwono I. Jadi pada saat Pangeran Diponegoro lahir, yang bertahta di Jogja itu kakek buyutnya Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nah, kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono I punya anak namanya Raden Masundoro. Raden Masundoro punya anak namanya Raden Masurojo. Raden Masurojo punya anak tertua namanya Pangeran Diponegoro. Nah, Raden Masurojo inilah yang kelak menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono III. Gitu. Nah, disitulah di Tegalrejo itulah Pangeran Diponegoro tumbuh besar, dididik langsung oleh nenek buyutnya, oleh neneknya dan oleh ibunya. 3 perempuan yang merawat dan mendidik Pangeran Diponegoro. Bukan perempuan biasa. Bukan perempuan biasa, itu. Jadi jangan remehkan perempuan. Laki-laki ditinggal perempuan, geletak kabeh kan. Didikan ketiga wanita hebat ini akhirnya yang membuat jadi beliau punya karakter yang luar biasa. Iya, gitu. Dan akhirnya kemarin juga saya pelajari nih, ini pangeran yang akhirnya bisa menggertakkan Belanda, ya, menggertakkan. Ternyata terkenalnya dengan strategi perangnya, juga perang gerilyanya kayak gitu. Nah, aku pengen tahu nih tentang ini. Bagaimana beliau ini kan yang mendidik wanita-wanita nih. Ya. Bagaimana beliau bisa belajar strategi perang kayak gitu dan akhirnya bisa mengelabui, dan beliau juga tahu tentang perekonomian